Provinsi Yunnan Tiongkok memiliki wilayah yang terletak tepat di lembah dua pegunungan dan di kedua sisi sungai Nanchi. Tempat ini membentang cukup jauh. Tempat ini dianggap sebagai kota tersempit di dunia. Daerah Yanjin dihubungkan oleh beberapa jembatan dan memiliki banyak bangunan warna-warni yang indah di sepanjang tepi sungai. Di bagian atas kota, sedikit jauh dari sungai, ada banyak toko dan restoran yang berdampingan. Dengan tampilan tradisional dan modern, kamu bisa berjalan di sepanjang jalan dengan sungai di bawahmu dan tahu bahwa kamu berdiri di tengah-tengah kota. Ya, semacam itu. Secara teknis, tengah kota itu adalah jembatan. Daerah ini membentang 60 km dari utara ke selatan dan 40 km dari timur ke barat, termasuk pergunungan. Populasinya hampir 1,5 juta orang dan wilayahnya lebih dari 2.000 km persegi. Ada 2 sungai yang terpisah menjadi 3 bagian. Jika berdiri di kedua sisi sungai, kamu akan melihat seberapa dekat sisi lain kota itu. Terlepas dari panjangnya kota itu, tidak ada begitu banyak jembatan di sana. Pusat utama ada di sungai yang ketinggiannya 330 meter. Bagian tertingginya mencapai 2.200 meter. Karena kota ini dibangun dengan unik, pola cuacanya spesifik pada daerah itu. Musim panasnya sangat panas, terutama di pinggir sungai. Musim dinginnya sangat lembab. Itu karena lokasi geografisnya, bagian tersempit kota ini memiliki lebar 30 meter. Dan bagian terlebarnya adalah 300 meter. Biar bisa dibayangkan, bagian tersempitnya lebih pendek dari kolam Olimpiade dan bagian terlebar sekitar 7 kolam itu. Mustahil kamu tersesat di kota ini, tapi kota ini bahkan punya kereta api untuk membawa orang keluar kota dan dari ujung ke ujung kota. Letaknya di atas sungai menuju pergunungan dan melalui terowongan kecil di salah satu gunung. Kamu bisa melihat pemandangan indah sambil bersantai naik kereta. Karena kota ini sangat sempit dan perumahan sangat terbatas, sebagian besar gedung apartemen berkumpul di sepanjang tepi sungai. Kamu benar-benar bisa melompat dari balkon dan berenang di sungai. Tapi beberapa tempat itu tidak aman untuk berenang karena sungainya berarus kencang. Gedung memiliki pilar di fondasinya untuk mencegah kemungkinan banjir kalau permukaan air sungai naik. Aliran sungai itu tidak benar-benar lurus, tapi lebih seperti rangkaian belokan dan sudut tajam. Jadi, jika dilihat dari udara, seluruh kota itu mirip ular yang merayap. Bergantung di mana letak gedungnya, lantai pertama terkadang akan ada di lantai 5. 4 lantai bawah hanya pilar yang menopang gedung. Beberapa gedung cukup tinggi, jadi kamu bisa mendapat pemandangan menakjubkan sementara yang lain lebih dekat ke tanah. Apapun itu, kamu harus mengagumi kreativitas pembangunannya. Membangun seluruh kota di tempat seperti itu tidak mudah. Selain kota itu menarik, aspek budaya adalah salah satu lagi alasan untuk mengunjungi tempat ini. Setahun sekali, festival bunga menari diadakan. Sekelompok penduduk mengenakan pakaian tradisional di ruang khusus tempat menari. Ada juga kota tua Dusha. Meskipun sebagian besar kota ini mengadopsi gaya hidup modern, mereka masih mempertahankan arsitektur tradisional tua. Pemandangan menarik ini berumur lebih dari 2.200 tahun dan merupakan jalur penting yang menghubungkan Provinsi Yunnan dan Tiongkok Tengah pada abad ketiga. Gerbang masuk ke kota tua memadukan arsitektur tua dengan desain modern. Di gerbang masuk kota ada pavilion tua yang terkenal. Berjalan di sana membuatmu merasa berada di masa lalu. Semuanya tidak mulus, tapi masih terjaga karena mereka membangunnya berabad-abad lalu. Dan di dekat sana, ada pemandangan gunung dengan puncak batu kapur yang tertutup bunga dan herba. Kamu bisa tersesat di labirin alami dari pohon dan batu. Tempat ini adalah pelarian dari kesibukan kota utama dan jaraknya juga tidak begitu jauh. Kota ini memiliki sejarah dalam dan telah dihuni selama ratusan tahun. Daerah ini terkenal dengan perdagangan garamnya karena ini salah satu jalur terbaik untuk gerobak dan pedagang. Tapi sayangnya kondisi ekonomi untuk impor sedang tidak mudah saat ini. Karena hanya ada satu jalan akses ke kota, truk yang membawa barang selalu dibatasi. Kota ini cukup ramai dengan turis asing dan turis Tionghoa lokal juga. Kota tua Lijiang adalah satu lagi kota menawan di provinsi yang sama dengan Yanjin.
kota ini dibangun di lanskap tidak rata, tapi mampu beradaptasi dengan baik. Zaman dulu, lokasi ini berfungsi sebagai titik strategis untuk perdagangan provinsi-provinsi sekitar dan bahkan terhubung dengan jalur sutra. Ini juga wadah peleburan budaya antara beberapa kelompok etnis di wilayah ini selama lebih dari 800 tahun. Jadi, sebagian besar tradisi dan arsitekturnya adalah hasil bertahun-tahun berdagang dan berbagi serta mencampur budaya berbeda. Ini juga lokasi bagus yang memberi akses melalui pergunungan. Sungai dan mata air mengalir ke kota melalui kanal tua yang masih digunakan sampai sekarang. Kota ini dibagi menjadi Kota Tua Dayan, Baisha, dan Shuye. Kota Tua Dayan dianggap sebagai pusat komersial untuk Lijiang. Kota ini memiliki arsitektur luar biasa yang terkesan seperti lokasi syuting film. Banyak gedung memiliki genting unik dan gerbang melengkung. Semuanya diukir dengan mural. Bagian kota ini masih memiliki beberapa tengara tuanya bahkan sampai sekarang. Mereka bahkan menjaga beberapa peralatan makan dari zaman dulu. Baisha tidak begitu jauh di utara Kota Tua Dayan dan terdiri dari unit perumahan berumur ratusan tahun. Perumahan Shuye berada di barat laut Kota Tua dan terletak di pergunungan yang dikelilingi oleh banyak air. Sistem air disebarkan sangat rapi dan menjaga pesona kota ini. Di sini, kamu bisa menemukan perpaduan banyak budaya dan tradisi yang terkumpul selama ratusan tahun. Kota Tua Lijiang adalah persatuan antara orang dan alam. Mereka memanfaatkan gunung, pohon, sungai, dan arsitektur untuk menciptakan harmoni sempurna untuk hidup. Air berasal dari pergunungan bersalju dan mengalir ke kota, lalu menyuplai pertanian. Seluruh kota ini dibangun di sekitar air yang memengaruhi gaya, lanskap, tata kota, dan sebagainya. Banyak kanal terhubung ke bangunan dan gang untuk memastikan kota itu tidak kering. Yangzhou terkenal dengan perahu pesiar bambunya untuk memancing dan transportasi. Kota ini dikelilingi oleh hamparan tanah yang luas dan gunung di belakangnya. Dalam tur perahu ini, kamu bisa melihat dari dekat kehidupan desa tradisional dan bagaimana mereka menangkap ikan untuk bertahan hidup. Kamu bahkan bisa menemukan satwa liar unik mengintai di sana. Selain sungai, kota ini terletak di tengah pergunungan dengan sungai tak terlalu jauh dari sana. Pasar ramai dengan perajin lokal yang memamerkan karya dan seni mereka untuk dibeli para turis. Kamu bisa menemukan perjalanan bersepeda di berbagai tempat dan tenggelam dalam suasana ceria. Moon Hill atau Bukit Bulan dikenal dengan pemandangan panorama menakjubkan dari puncak gunung dan hal lain di provinsi itu. Kamu juga bisa melihat gua air jika kamu suka bertualang. Sekalian juga pergi mendaki, naik kayak, dan melakukan trekking. Untuk mendapat pemandangan lebih bagus, kamu bisa naik balon udara yang membawamu terbang dan memberimu pemandangan menakjubkan. Kamu bisa melihat pemandangan desa batu di puncak bukit yang dikelilingi oleh tembok yang berumur berabad-abad. Umur tempat ini sekitar 1.400 tahun dan juga perpaduan antara kelompok etnik berbeda yang menambah kekayaan budaya. Banyak warga lokal yang mempertahankan festival dan adat yang sama. Meskipun memiliki tradisi budaya yang mengakar, tempat ini beradaptasi pada gaya hidup modern.